Shalom, 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 haleluya. Biarlah kita senantiasa merasakan, menikmati semua yang terbaik, semua yang indah, yang manis yang datangnya dari Tuhan. Karena memang dialah sumber keindahan di dalam kehidupan kita, amin. Itu sebabnya layak bagi Dia saat ini kita datang sungguh-sungguh dengan kerendahan hati. Kita muliakan Dia, kita sembah, kita agungkan Dia. Puji nama Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk sebagai penyembah, sebagai rumah doa bagi Tuhan. Kita bersama lebih dahulu bersatu di dalam doa, menyerahkan rangkaian ibadah kita saat ini. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang kami selalu nyatakan baik di dalam hidup kami. Karena Engkau senantiasa merancangkan yang baik, yang manis dan indah dalam hidup kami. Itu sebabnya bagimulah selayaknya hidup kami serahkan. Bagimulah selayaknya kami panjatkan segala pengagungan, penghormatan, sesembahan kami Tuhan. Inilah kami sidang jemaat-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati. Kami datang dengan kesehatian sebagai penyembah-Mu Bapa, sebagai rumah doa-Mu. Kami datang Tuhan saat ini. Itu sebabnya layakkanlah kami semua di dalam kuasa darah-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami bisa masuk dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan Kau dalam hadirat-Mu, dalam penyembahan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di mana berada. Bila Roh Kudus Allah juga mengurapi kami semua. Para pelayan-Mu juga berkati Tuhan. Pakai semua, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya Engkau yang menjadi kepala dan bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami saat kami mau sungguh-sungguh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman, kami tolak dia semua, kami hancurkan, kami nyahkan, kami to King. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Tutup bungkus hati, pikiran, perasaan, angan-angan kami Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih, kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap serahkan setiap penyembahan kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita pujikan, Dia sungguh indah. Hanya Yesus, hanya Dia yang sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta dan Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah, Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Haleluya. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela memberikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat,
Dia mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka hati kita, sambut Dia saat ini. Haleluya. Arahkan hatimu, angkat hatimu, tinggikan Dia, sembah Dia, kita muliakan Dia. Haleluya. Oh, Kau Tuhan sungguh indah, hanya Kau Yesus. Kami sambut Kau dalam hati kami, dalam hidup kami selalu. Haleluya. Inilah kami Tuhan, kami sembah Kau, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, sumber keindahan, kemanisan yang terbaik di dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan, Kaulah yang benar, Kau yang termanis Tuhan, Kau yang terindah dalam hidup kami. Haleluya. Ini kami Bapa, ini kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang layak diagungkan, dipuji Tuhan. Bagimu-lah hormat, pengagungan, kemuliaan, kekuasaan. Bagimu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami angkat hati kami, kami pandang Kau Yesus Raja kami, kami pandang Kau Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Kau Raja segala raja, Kau Raja alam semesta, Kau Raja atas hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Kau Raja kemenangan kami Tuhan, Kau Raja keagungan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami penyembah-Mu, penyembah-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang penuh kuasa, nama-Mu yang maha kuasa Tuhan, berkuasa sepenuhnya. Oh haleluya. Nama di atas segala nama, hanya nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu Tuhan yang kami percaya, yang kami pegang, kami andalkan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Kau yang maha tinggi, hanya Kau yang maha suci, Kau yang bertahta di tahta-Mu yang maha kudus. Kami datang memuliakan, mengagungkan, meninggikan Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya,
Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci. Engkau yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yang maha mulia dan maha besar Tuhan. Haleluya. Kami bahagia, kami bangga menjadi pengikut-Mu Yesus, menjadi penyembah-Mu Yesus, menjadi pemuja-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu.
Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau selama-lamanya Tuhan memuji menyembah-Mu Bapa, karena Engkaulah kebahagiaan, kebanggaan dalam hidup kami. Engkau tidak tergantikan, Engkau yang terutama Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah sepanjang umur hidup kami mau terus nama-Mu, pribadi-Mu saja yang dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, menjadi raja di atas segala raja dalam hidup kami. Haleluya. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Satu pujian terakhir untuk menyambut firman Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. 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 Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada kesempatan sore malam hari ini, di mana kami sudah memuji mengagungkan Engkau, dan kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu, untuk lebih jauh mendorong kami Tuhan, untuk kami boleh datang kepada Engkau Tuhan dengan segala apa yang kami butuhkan Tuhan, di dalam atau lewat doa-doa nanti Tuhan. Untuk itu urapi setiap kami, urapi hamba-Mu juga, dimanapun sidang jemaat berada, Engkau berhadir di antara mereka, dan urapi semua supaya mampu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami menyadari kuasa firman dalam urapan Roh-Mu yang akan memberikan kekuatan bagi kami hari-hari ini ke depan. Terima kasih Tuhan supaya kami boleh menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan lewat kehidupan ini, sehingga kami tidak menjadi kehidupan orang-orang percaya yang menjadi pengolok-pengolok. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau masih ada kuasa apapun yang masih mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali menggunakan kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh. Perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siap untuk membuka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan ya untuk bisa ada dalam ibadah ini. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa tempat yang saat-saat ini ya itu terkena yaitu banjir, longsor dan sebagainya. Ya, tetapi biar kita mendoakan mereka supaya mereka tetap bisa yaitu baik beribadah, mungkin tidak ada dalam gereja seperti kita, tapi bisa secara online dan tetap memiliki iman yang kuat kepada pribadi Yesus. Mari sore malam hari ini kita masih yaitu membahas tentang sengsara Yesus yang ketiga, ya, atau percikan darah yang ketiga, ya yang mana Yesus diolok-olok. Ya, mari kita akan membaca lebih dahulu dalam Injil Matius 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Ya, Matius 27 ayat 27 sampai yang ke-31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ya, Yesus dikelilingi oleh mereka serdadu-serdadu, ya. Mereka menanggalkan pakaiannya, pakaian Yesus ditanggalkan dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan mereka mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya. Jadi jubah ungu tadi dicopot lagi, ya, ditanggalkan lagi, dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar
untuk disalibkan. Ya, jadi waktu disalib Yesus kembali memiliki pakaian yang dipakai oleh dia. Ya, di sini kita melihat bahwa saat itu Yesus diolok-olok di depan serdadu-serdadu di gedung pengadilan, di mana Yesus tadi dikelilingi. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari ayat yang ke-28. Ya, kita akan mempelajari ayat yang ke-28. Saya akan ajak untuk baca kembali. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jadi serdadu-serdadu mengenakan jubah ungu kepada Yesus, tapi sambil mengolok-olok. Seperti dihina. Salam hai raja orang Yahudi. Kalau bicara tentang jubah ungu, itu menunjuk tentang kewibawaan seorang raja. Ya, seorang raja pakai jubah ungu. Ya, ini tentang kewibawaan seorang raja. Jadi seolah-olah mereka serdadu mengolok Yesus sebagai seorang raja Yahudi tadi, karena juga dipakaikan jubah ungu itu tadi. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi serdadu mengenakan jubah ungu kepada Yesus berarti serdadu mengolok-olok dan menghina kewibawaan Yesus sebagai raja segala raja. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26, 1 Korintus 15, 25 dan 26, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi di sini kita melihat kewibawaan Yesus sebagai raja untuk mengalahkan musuh-musuh di bawah kakinya. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu malam hari ini ada 3 musuh utama yang dikalahkan oleh kewibawaan Yesus sebagai raja segala raja. Yang pertama, ya, musuh utama yang sudah dikalahkan. Ya, pertama Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Perhatikan. Orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini musuh yang pertama itu dunia dengan segala pengaruhnya. Ya, pengaruh dunia itu bisa lewat kesibukan dunia, juga bisa lewat kesukaan dunia, hobi, juga lewat kesusahan dunia dan lain sebagainya. Ya. Bersahabat dengan dunia berarti kita terkena pengaruh dunia itu sehingga membuat kita tidak setia dalam ibadah dan pelayanan. Jadi kalau pengaruh dunia itu tadi sibuk sehingga nggak bisa setia. Hobi, ada hobi yang harusnya ibadah tapi ada hobi, ya, tinggalkan. Itu membuat tidak setia dalam ibadah pelayanan. Apalagi sekarang secara online mungkin dia entar aja deh. Ya, entar aja deh. Ya. Kalau sudah melaksanakan hobinya entar aja kan masih bisa diulang. Perhatikan, ibadah itu kepada Tuhan. Saya pernah sampaikan, itu bukan nonton video. Ya. Ibadah ini bisa mempengaruhi sehingga tidak setia dalam ibadah dan pelayanan ini.
karena terkena pengaruh dunia. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau tidak setia dalam ibadah pelayanan, itu sama dengan mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai Raja, menjadi musuhnya Tuhan karena mengolok-olok. Jadi sekali lagi perhatikan, ya, kalau tidak setia dalam ibadah pelayanan, ini berarti atau sama dengan kita sedang mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai Raja, menjadi musuhnya Tuhan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, contohnya kalau kita tidak datang beribadah oleh karena ya tadi pengaruh dunia itu, ada kesukaan, ada kesusahan dan lain sebagainya. Ya, bertemu dengan teman, mungkin ibu-ibu ketahui, kamu tidak ibadah, ya malah tertawa-tertawa dan sebagainya. Ini perhatikan, ini sangat ngeri di akhir zaman ini. Saudara dikasih Tuhan, karena tidak setia itu sama dengan mengolok kewibawaan Yesus yang notabene menjadi musuhnya Tuhan. Yang kedua, ya, musuh yang kedua yaitu Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hukum Allah itu firman. Hal ini memang tidak mungkin bagimu. Jadi musuh yang kedua itu adalah daging. Kedagingan. Dengan segala keinginannya. Dengan segala hawa nafsunya. Yang membuat kita tidak taat. Tidak dengar-dengaran kepada firman Allah atau hukum Allah tadi. Jadi keinginan daging ini memiliki kekuatan untuk memikat dan menyeret sehingga kita keluar dari firman. Artinya tidak taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Contohnya, ya, di dalam perjanjian lama kitab Kejadian, Hawa memakan buah yang dilarang Tuhan. Karena ada keinginan daging dari dalam. Ya, yang tidak bisa dibendung, ditambah lagi dengan mendengar suara ular, suara asing dari luar. Jadi dari dalam ada keinginan daging, dari luar mendengar suara tadi asing, ajaran asing. Akibatnya Hawa tidak kuat sehingga tidak taat dengar-dengar kepada firman Tuhan. Ya. Di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes karena Raja Herodes ingin mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Tapi karena ada keinginan hawa nafsu daging soal nikah, maka Herodes juga tidak taat kepada firman sehingga Herodes masuk dalam nikah yang salah. Jadi ya, musuh yang kedua tadi kedagingan yang membuat tidak taat dengar-dengaran. Kalau kita tidak taat dengar-dengaran berarti sama dengan mengolok kewibawaan Yesus sebagai Raja, menjadi musuhnya Tuhan. Kita hati-hati di hari-hari ini. Ya, tadi tentang tidak setia dalam ibadah pelayanan, ya, tidak taat dengar-dengaran. Yang ketiga, musuh yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat 25-26. 1 Korintus 15 25-26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi yang ketiga, musuh yang ketiga adalah maut. Maut itu sama dengan dosa. Upah maut itu adalah dosa. Yang membuat
kita tidak bisa hidup benar, tidak bisa hidup suci. Baik di dalam bidang apapun. Dalam pekerjaan mungkin nggak benar. Dalam kuliah atau sekolah nggak benar. Nyontean. Ya. Sampai di segala bidang nggak benar. Jadi kalau tidak benar itu sama dengan mempertahankan dosa. Ya. Jadi kalau tidak benar dalam segala bidang dan kita masih mempertahankan dosa, itu sama dengan kita mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai Raja dan menjadi musuhnya Tuhan yang akan membawa kita kepada kematian kedua, yaitu neraka. Upah dosa itu maut. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Raja Daud mengaku dalam 1 Samuel 20 ya, bahwa satu langkah jaraknya antara aku dengan maut. Berarti setiap langkah, setiap denyut jantung, hidup kita diancam oleh maut. Baik maut secara tubuh, bisa lewat sakit penyakit, bisa lewat kecelakaan, atau maut dosa secara rohani. Sampai nanti ya, dengan maut neraka yang membawa kematian kedua, lautan api dan belerang. Jadi saat-saat kita tidak benar, maut sedang bekerja. Di mana ada ketidakbenaran, di situ maut sedang bekerja. Untuk itu, apalagi di hari-hari ini, kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita tidak benar. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Orang yang tidak benar, orang yang masih mempertahankan dosa, berarti orang ini sama dengan menantang maut. Ya, menantang maut. Ya, jadi ya, kalau orang mempertahankan dosa sama dengan menantang maut ini. Untuk itu secara pribadi, saudara dikasihi Tuhan, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari perkataan sampai perbuatan, baik di dalam menikah, baik di dalam pelayan, baik dalam pekerjaan, semua kita harus berusaha benar. Harus berusaha benar. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan tadi 1 Korintus 15 ayat 25 dikatakan tempat yang paling aman untuk menghadapi maut, yaitu kita mau selalu berada di bawah kaki Yesus Sang Raja yang sudah mengalahkan maut. Ini saudara dikasihi Tuhan. Maka kita perlu waspada di hari-hari ini. Ya. Jangan sampai kita menentang kewibawaan Yesus sebagai Raja segala raja. Untuk itu mulai dari tidak setia dalam ibadah sama dengan ya, sedang melawan ya, kewibawaan Yesus. Demikian juga ya, yang tidak taat dengan kepada firman atau yang menantang maut. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Di dalam Lukas, ya, kita ambil contoh tempat paling aman untuk menghadapi maut, yaitu selalu berada di bawah kaki Yesus, Sang Raja dengan kewibawaannya. Nah, Lukas 7 36 sampai 38 dan 50.
Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Yesus hanya mengatakan dan melihat apa yang dilakukan oleh perempuan yang terkenal jahat ini sebagai orang berdosa. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya. Ini. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dari kisah ini kita melihat contoh bagaimana untuk kita bisa selamat. Ini satu contoh kehidupan yang diancam maut. Perempuan itu jahat. Perempuan itu najis. Dikatakan di sini. Satu langkah dari kadang maut. Perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Tentunya kehidupan yang tidak baik. Itu berada dalam ancaman maut. Kebinasaan untuk selama-lamanya di neraka. Upah dosa adalah maut. Perempuan ini gambaran perempuan najis. Perempuan kotor. Mungkin juga pelacur. Jalan keluarnya kalau sedang ada posisi seperti perempuan ini ada dalam dosa, jalan keluarnya adalah duduk di bawah kaki Yesus sang Raja segala raja. Artinya mau berdamai dengan Tuhan, mau berdamai dengan sesama, ini membentuk salib. Nah, di dalam ayat yang ke-37 tadi, Lukas 7 ayat 37 tadi, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datang ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ini menunjukkan berdamai yang benar. Yaitu harus lewat dorongan mendengar firman Tuhan. Tadi dikatakan ketika perempuan itu mendengar. Jadi berdamai yang benar itu lewat dorongan firman Allah. Firman pengajaran yang benar. Ya. Jangan sampai tunggu dihajar. Perempuan itu Yesus mengatakan iman menyelamatkan. Karena tindakan perempuan ini segera mendengar. Jadi kalau kita mendengar firman pengajaran yang benar apapun bentuknya, segera untuk berdamai. Berdamai itu mengaku kepada Tuhan, kepada sama itu. Jangan sampai tunggu dihajar. Kalau sampai dihajar Tuhan sampai hancur-hancuran baru menyelesaikan dosa. Mungkin juga bisa. Karena belum terlambat. Tapi sangat rugi karena sudah hancur-hancuran. Tapi di saat mendengar firman lalu bertindak berdamai. Artinya kalau firman pengajaran itu memberitahukan kekurangan, kelemahan, bahkan dosa kita, segera datang kepada Tuhan. Lewat mengaku. Jadi lebih baik setiap pendengar firman
maka kita terdorong untuk berdamai, ya, baik kepada Tuhan kepada sesama. Ya, itu saudara dikasih Tuhan. Dan di dalam Lukas 7 ayat 38, di dalam Lukas 7 ayat 38, ya, sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Ya, ini proses berdamai seperti perempuan ini. Proses berdamai yang pertama, membasahi kakinya itu dengan air matanya. Artinya kita menyadari dan menyesali dosa. Perempuan itu tahu dia sudah jelek, ya, mungkin sampai najis menjadi pelacur. Tapi saat itu dia menyadari, ya, dan menyesali dosa. Ya, seringkali kita berdamai tapi tidak tahu salahnya kita apa. Itu bukan pendamaian yang tuntas. Kalau minta maaf kepada orang lain, harus jelas dosa-dosa yang diakuinya. Tadi perempuan ini, tanda air mata adalah hati menyadari dan menyesali akan dosa. Ya, jadi yang pertama yaitu saudara dikasih Tuhan, ya, seperti perempuan proses berdamai, yaitu, ya, berdamai dengan suku, menyadari, menyesali dosa. Dan yang kedua, proses berdamai kedua, menyekanya dengan rambutnya. Rambut bagi seorang perempuan itu merupakan satu kebanggaan. Berarti menyeka dengan rambutnya, berarti perempuan ini menanggalkan segala kebanggaannya sampai merasa tidak layak dan tidak berdaya dan merasa paling hina. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan, ya, apapun dia tidak gengsi, tapi dia mau menanggalkan segala kebanggaannya. Yang ketiga, proses berdamai yang ketiga, ya, yaitu mencium kakinya. Ya, mencium kakinya. Ini sama dengan berdamai, sama dengan mengaku dosa kepada Tuhan dan sama. Dan darah Yesus mengampuni dosa kita, memperdamaikan dosa kita, membenarkan kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kalau orang tidak benar, maka pasti juga tidak setia, pasti juga tidak taat. Sebab musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Jadi kalau maut dikalahkan, pasti kita bisa hidup benar. Sehingga, ya, musuh yang lainnya, yaitu daging dan dunia ini, pasti dikalahkan oleh kita juga. Kita bisa setia dan kita bisa taat dengaran. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi proses berdamai itu, ya, kita mau menyadari, ya, menyesali dosa itu dengan mendengar firman, menanggalkan segala kebanggaan, ya. Yang ketiga, ya, yaitu mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama ini. Ya, jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita nanti pasti setia dan taat. Yang keempat, proses berdamai yang keempat, meminyakinya dengan minyak wangi. Ya. Kalau kita hidup benar, setia dan taat,
kita akan mengalami yaitu minyak urapan Roh Kudus. Sehingga maut tidak bisa menjamah kita. Kita akan mengalami minyak urapan Roh Kudus ini. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau tadi Raja Daud mengatakan satu langkah dengan maut. Tapi kalau kita mengalami minyak urapan Roh Kudus, maut tidak bisa menjamah kita. Berarti kita satu langkah jaraknya dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau satu langkah jaraknya dengan Tuhan, berarti semua ada dalam perlindungan Tuhan. Ya. Jadi kita perlu minyak urapan Roh Kudus. Apa kegunaan minyak urapan Roh Kudus? Ya. Kita butuhkan minyak urapan. Kegunaannya apa? Kegunaan yang pertama, urapan Roh Kudus ya, memberikan kita karunia Roh Kudus dan juga jabatan-jabatan pelayanan. Sehingga kita bisa melayani Tuhan, bisa mengagungkan Tuhan sebagai Raja, bukan mengolok-olok. Dan kita bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kalau kita sudah dipakai sampai di sana, luar biasa. Berarti nanti tinggal tunggu, maka kita akan bersama dengan Dia. Nah, jadi kalau melayani Tuhan dalam urapan Roh Kudus, kita akan memuliakan Tuhan. Ya. Tapi kalau melayani dalam daging, akan memalukan, akan memilukan Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kegunaan minyak urapan Roh Kudus yang kedua. Mazmur 133. Ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut, yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kegunaan kedua minyak urapan Roh Kudus adalah menghasilkan kerukunan. Mulai dari nikah, mulai dalam pengembalaan, seantara pengembalaan sampai nanti pembangunan tubuh Kristus, ada rukun. Kerukunan di dunia ini berbeda dengan kerukunan dengan minyak urapan. Ya, kerukunan di dunia ini contohnya ada rukun tetangga, rukun warga, ya, rukun oleh tidak bertengkar, baik-baik, ya, saling mengirimkan berkat dan sebagainya. Ya, kerukunan semacam ini hanya sampai di dunia ini. Tapi kerukunan dalam minyak urapan lebih mendalam, yaitu kerukunan yang membuat kita bisa satu untuk selama-lamanya. Rukun dalam satu pembangunan tubuh sampai selama-lamanya. Ini bedanya. Ya, kita harus rukun-rukun. Tapi hanya sebatas dunia. Itu karena daging ini. Roma 15
ayat 5 dan 6. Ya. Roma 15, 5 dan 6. Ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita lihat kerukunan dalam minyak urapan ini adalah membuat kita bisa satu hati. Bagaimana bisa satu hati? Kalau diisi dengan roti yang sama, diisi dengan satu firman pengajaran yang sama. Dalam tabernakel ruang suci itu meja roti sajian. Alkitab terdiri dari 66 kitab. Sama seperti meja roti sajian terdiri dari 2 kali 6 susun roti. 6 susun pertama adalah bicara suami, 6 susun kedua istri, sehingga bisa menjadi satu. Dalam Alkitab, kalau dilihat begitu luar biasa. 66 kitab, belum pasalnya, belum ayatnya. Oh, luar biasa itu. Kalau satu hati, sampai dengan satu pengajaran, pasti nanti geraknya juga satu. Suaranya juga satu. Pelayanannya juga satu. Satu pelayanan ya, dan juga satu penyembahan kepada Tuhan. Amin. Ini saudara dikasih Tuhan. Kita mau belajar di hari-hari ini supaya Roh Kudus ya ada dalam kehidupan kita ini. Kalau sampai kita satu lewat firman pengajaran yang menyatukan geraknya semua, komandonya satu, hasilnya semua baik dan indah pada waktunya. Tadi sungguh alangkah baiknya hasilnya. Dan hasil yang kedua dalam Mazmur 133 tadi, Tuhan memerintahkan berkat dari surga. Amin. Tuhan memerintahkan berkat. Baik berkat jasmani yang kita butuhkan selama hidup dalam dunia ini untuk memelihara kita, sampai berkat hidup kekal selama-lamanya. Ini saudara dikasih Tuhan. Kegunaan daripada urapan Roh Kudus di hari-hari ini. Dan kegunaan yang ketiga, saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 4, ada satu kisah di mana Elisa bertanya kepada perempuan yang punya anak. Elisa bertanya waktu perempuan ini datang, ada kekeluhan. Elisa berkata kepada perempuan, apa yang dapat aku berbuat? Baca aja 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kemudian pergilah perempuan itu
Ya, ayat 7, loncat ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahunya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarkan hutangmu, ya, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anaknya. Jadi setelah mengikuti perintah dari abdi Allah, ya, minyak, ya, dalam buli-buli dan tepung segenggam itu, ya, tetap abdi Allah katakan buat roti untuk saya. Ya, kalau kita logikanya kan ya nggak mungkin dong. Ya, wong cuman roti, tepung segenggam, ya minyak sedikit dibuat roti, dimakan berdua satu habis. Tapi perempuan ini taat. Ya, dia memberikan itu. Dibuat berikan kepada Elisa, ya. Sehingga minyak yang ada diisi dalam tempayan itu terus sampai berkelebihan, ya. Hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anaknya. Ini kegunakan minyak urapan Roh Kudus yang ketiga, ya. Masih ada sisanya hidup dari kelebihan. Berarti ada minyak cadangan. Untuk apa minyak cadangan? Untuk supaya pelita itu tetap menyala sampai Tuhan datang kali yang kedua. Jangan sampai pelita ini padam, gelap. Supaya pelita itu tetap menyala sampai Tuhan datang kali kedua. Seperti 5 gadis yang punya persediaan minyak. Dia masuk dalam pesta kawin saat itu. Ya. Tapi yang bodoh nggak punya persediaan minyak, ya, sudah dapat mungkin, tapi tidak bisa masuk dalam pesta itu. Nah, jadi pelita itu supaya tetap menyala sampai Tuhan datang kali kedua. Artinya pelita tetap menyala itu artinya kita setia berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Kalau pelita itu padam atau pelita itu gelap, maka akan tertinggal seperti 5 gadis yang bodoh itu. Tidak ada kesempatan lagi. Hari-hari inilah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita supaya, ya, minyak persediaan ada, pelita tetap menyala. Sehingga sekalipun keadaan seperti ini sekarang di dalam masa pandemi COVID-19, kita masih tetap setia. Amin. Berkobar-kobar dalam ibadah sekalipun secara online. Jangan loyo. Dan juga melayani Tuhan. Dalam bidang apapun. Mungkin saudara yang bisa melayani, ya, bisa datang melayani. Tapi yang tidak, aku nggak bisa melayani. Dulu aku kursus dan sebagainya, ya. Doa itu merupakan pelayanan, ya, yang tidak kelihatan. Ya. Karena doa inilah mendorong kita. Saya terasa waktu ada ibadah, ada pendoa di sana, itu terasa. Ada dukungan. Demikian juga saudara saat ini. Udah bisa online melayani apa? Minimal doa. Doakan. Ini saudara dikasih Tuhan. Dan juga kalau pelita tetap menyala, bukan saja setiap berkobar kepada melayani ibadah melayani Tuhan, tapi juga tetap hidup benar dan hidup suci. Ya. Jadi kita tetap hidup benar dan hidup suci. Ya. Pelayan siap. Inilah yang benar-benar
menjadi perhatian kita di saat ini, atau dikatakan di saat akhir zaman ini. Kesempatan Tuhan masih berikan. Kalau kita mau datang seperti perempuan tadi, dia mendengar, dia segera ambil langkah untuk datang di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki Yesus. Itu tempat yang paling aman. Mari kita banyak berdoa, yang sehingga kita mengalami perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, sehingga bisa menyinarkan kesaksian, atau menjadi saksi hidup, pelitanya tetap menyala. Sampai nanti kalau Yesus datang kedua kali, kita sudah diubahkan menjadi sama dengan Dia. Dan kita akan terangkat ke awan-awan permai. Dan kita bisa mengagungkan Yesus sebagai Raja di atas segala raja di awan-awan permai. Dengan satu suara. Haleluya. Haleluya. Tidak mengolok-olok Tuhan. Jadi mari kita mau memperhatikan musuh, 3 musuh tadi, itu menunjukkan bahwa kita mengolok-olok Yesus sebagai Raja di atas segala. Dunia dengan segala pengaruhnya, daging dengan segala keinginan hawa nafsunya, sehingga tidak taat dengar-dengaran dan mempertahankan dosa, menantang maut. Mari hari-hari di kita banyak-banyak mau berdoa, banyak-banyak mendengarkan firman, mana firman itu adalah pedang roh. Roh Kudus tahu kita masing-masing. Sehingga firman itu dinyatakan, disampaikan, dibukakan lewat hamba-hamba yang Tuhan percaya untuk membukakan itu. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan satu pujian. Allah Roh Kudus penuhi kami.
memberitahukan dengan jelas. Jangan sampai kita menjadi pengolok Yesus, Raja di atas segala raja. Mungkin kita tidak menyadari, tapi firman Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Kalau kita tidak setia dalam ibadah pelayanan, itu sama dengan kita juga sedang mengolok-olok. Demikian juga yang tidak taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita tidak sadari, kita juga sedang menjadi pengolok-pengolok. Bahkan yang mempertahankan dosa, menantang maut, itu juga tidak sadari sedang mengolok-olok Yesus sebagai Raja di atas segala, yang sudah menang sampai maut pun sudah dikalahkan. Biarlah hari-hari ini kita mau lebih melekat kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh, dan biarlah Roh Kudus juga mengurapi setiap kami seperti pujian tadi kita merindukan. Oh, haleluya Yesus. Sehingga ke depan kita bukan hanya sebatas dalam dunia, tapi sampai terangkat nanti untuk selama-lamanya. Dan sekalipun menghadapi masalah-masalah yang sulit di hari-hari, tetapi kalau pelita itu tetap menyala, kita tetap bisa setia berkobar-kobar. Kita bisa tetap hidup benar dan suci, sehingga kita mengalami keubahan hidup. Haleluya Yesus. Kita pujikan kurya ini 2 kali. Bapak Pendeta sama berdoa khusus untuk mengucap syukur. Nanti saya lanjutkan dengan doa-doa syafaat. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya. Amin. Kuduslah Tuhan, aku sanjung Kau mulia, Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah, kami sanjung. Ya. Karena Engkau Allah Ya. yang sudah terbukti sangat setia di dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Saat Kau naik pun ke sorga, Engkau Tuhan utus penghibur Roh Kudus untuk menjadi Tuhan kekuatan kami, minyak persediaan kami Tuhan, untuk kami tetap bisa bertahan dan terus maju berkemenangan dalam penantian pengikutan kami selama hidup di dunia ini. Terima kasih, syukur Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan, bukakan bagi kami sedang jemaat-Mu Tuhan. Hari-hari kami di dalam dunia ini tidak pernah Tuhan kami berhenti untuk berperang melawan setiap godaan Tuhan. Dunia ini, kedagingan ini, dosa ini Tuhan. Itu sebabnya beri kami kekuatan untuk tidak menjadi pengolok-olok akan Engkau Bapa, akan pribadi-Mu Tuhan. Untuk kami tetap bisa hari-hari ini setia lebih setia, taat lebih taat, sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan
di dalam setiap ibadah kami, di dalam setiap pelayanan kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur Bapa, syukur Tuhan buat setiap karunia Roh Kudus, karunia kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami seluruh jemaat-Mu, sehingga sampai pada saat ini kami bisa terus menang dan berkemenangan Tuhan atas setiap godaan kedagingan dosa dan dunia ini Tuhan. Untuk kami tetap bisa menjadi Tuhan pengikut yang setia, bukan menjadi pengolok-ngolok di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah terus Tuhan Engkau penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya minyak persediaan kami tidak pernah habis Tuhan di dalam setiap kami Tuhan, di dalam dunia ini, sehingga kami bisa terus menjadi pelita-Mu, terus menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan, selama kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan pernah di antara kami satu pun Tuhan Kau biarkan kering dari minyak persediaan, kosong dari minyak persediaan. Biarlah semua kami Engkau senantiasa karuniakan kepenuhan oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Syukur buat firman-Mu, syukur buat karunia kepenuhan Roh Kudus-Mu yang Tuhan masih limpah anugerahkan bagi kami sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur ya Bapa. Berkati hamba-Mu, penggembala kami yang Tuhan sudah pakai, selalu berkat firman, terus pakai hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan, di tengah-tengah kami, di antara kami, bersama dengan kami, walaupun sementara waktu masih ibadah online. Kami bersyukur Bapak pemakaian-Mu dan terus pakai hamba-Mu penggembala kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ucapan terima kasih syukur kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang Bapa kami satu di dalam doa Tuhan, berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Di hari-hari ini ke depan, biarlah Engkau terus memberikan kekuatan, dan kami sudah menerima janji-Mu, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Biarlah kami sidang jemaat boleh merespon Tuhan kekuatan yang Engkau beri dengan cara-cara yang sudah Engkau ajarkan kepada kami di hari-hari ini Tuhan, sehingga kami tetap setia, berkobar, taat, dengar-dengaran dalam ibadah. Sekalipun kami masih online di tempat masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun sidang-Mu berada. Juga kami serahkan seluruh kehidupan nikah sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka bisa satu Tuhan. Ada pendamaian dalam hidupnya nikah masing-masing, sehingga semakin nyata, semakin menyatu. Ada kebahagiaan surga. Masalah-masalah boleh terjadi, tetapi kami tahu Engkau sudah memberikan jalan keluar Tuhan. Tinggal biar kami untuk bisa merespon akan firman-Mu yang sudah memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi sidang jemaat-Mu yang sakit dalam tubuh jasmani Tuhan. Engkau mampu menolong Tuhan. Janji firman-Mu Tuhan, Engkau mampu untuk menolong dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kalau masing-masing kami, kehidupan sidang jemaat-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, maka tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah mengalami pertolongan-Mu, yang sudah disembuhkan dari sakit penyakit apapun termasuk COVID-19, boleh bersyukur Tuhan. Itulah wujud pertolongan-Mu nyata bagi mereka yang mau setia dan sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan dalam tangan-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, Engkau sudah bebaskan semua itu Tuhan. Dan juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu untuk diberi kekuatan menghadapi masa-masa sukar ini ke depan Tuhan. Yang belum ada ketentuan bagaimana, tapi kami percaya bahwa Engkau yang akan terus memelihara, melindungi kehidupan kami. Orang-orang yang percaya mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga ada perbedaan. Sekalipun mengalami banyak hal sakit baik, tapi ada perbedaan antara orang yang percaya dan yang tidak Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar
kami semua sidang boleh terus taat kepada kebenaran firman dan merindukan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu hari-hari ini bahkan ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap aparat yang ditugaskan untuk mengatur masalah-masalah COVID-19 ini, bagaimana caranya, hikmatnya itu datang daripada Engkau. Biar mereka yang takut akan Engkau, yang akan Kau berikan hikmat Tuhan, sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Demikian juga bagi baik sidang jemaat-Mu, bagi masyarakat yang ada, supaya kami tidak takut tetapi kami tetap mengikuti aturan protokol kesehatan, sehingga penularan ini tidak akan terus menanjak tapi bahkan akan terus menurun. Biarlah saat-saat ini kami juga boleh taat Tuhan, belajar taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Bapa di dalam surga untuk ibadah-ibadah yang akan datang Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan menolong setiap kami, juga termasuk kami hamba-Hambamu, pelayan-pelayan-Mu, untuk siap untuk masuk dalam ibadah-ibadah, melayani dalam ibadah-ibadah yang ada ke depan. Khususnya hamba-Mu, tolong Tuhan, Kau akan tolong supaya firman-Mu terus bisa berkesinambungan untuk membawa kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini Engkau sudah memberkati kami, memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan sampai ibadah yang akan datang banyak berdoa supaya semua ini berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Haleluya.